wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la Assalamualaikum Pak ilaha Kiai. illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Cariin tongkat Yan. wa tabi'ina lahu wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah. Kita bersyukur bukan cuma dibangunkan dari tidur kita. Kita bersyukur bukan cuma dihidupkan dari mati kita dalam tidur kita. Bukan cuma karena diberi kesehatan. Bukan cuma karena diberi taufik dan hidayah. Akan Taufik ya. tapi lebih dari itu kita tak disangka diberi maunah. Apa maunahnya? Yaitu istiqomah. Karena itu kata Ibnu Alhamdulillah. Juzai, maunah adalah istiqomah. Dan istiqomah itu adalah maunah. Nah, kalau itu sebuah nikmat besar, mudah-mudahan ini ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau Alhamdulillah. sudah Amin. bersyukur, seolah nggak usah berdoa lagi. Kenapa? Pasti ditambah. Bagaimana mensyukuri nikmat? Yaitu menjaganya. Menjaganya Iya. jangan sampai lepas nikmat itu. Iya, yaitu keistiqomahan. Jangan sampai lepas. Ada seorang alim berkata tentang syukur itu apa? Syukur itu sorfu ma'an aballah li ajli ma khuliqalahu. Kalau bahasa Indonesianya, syukur adalah menggunakan pemberian Allah sesuai dengan tujuan diberikan. Mata diberikan tujuannya melihat kebesaran Allah. Saat melihat kebesaran Allah, maknanya kita sedang mensyukuri mata. Telinga nikmat digunakan tujuannya untuk mendengarkan kebesaran Allah. Maka ketika kita gunakan untuk mendengar kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, kita sedang mensyukuri telinga. Dan terus tangan, kaki, kepala, berpikir, dan lain-lain ketika diorientasikan kepada Allah, itu namanya mensyukuri. Oke, seperti disampaikan, posisi kita mulai dari surat Al-Baqarah ini. Ya, Al-Baqarah artinya sapi betina. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, tafsir yang kita pegang, Al-Quran, kalau diperas isinya adanya di Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau diperas adanya kata Muhammad Abduh di Alhamdulillah. Itu ketauhidan. Yang kedua bilang adanya di Iyyaka na'budu. Yang ketiga Al-Fatihah diperas intinya ada di Bismillah. Apa? Bismillahnya ada di bi. Bukan itu yang mau disampaikan. Hubungan Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Ketika Allah menyatakan dalam Al-Fatihah tentang keesaan, ketauhidan yang diajarkan kepada kita, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka surat Al-Baqarah eh, bantahan kepada mereka yang mempertuhankan selain Allah. Di antaranya ada orang yang mempertuhankan kepada sapi. Maka Al-Baqarah menjawab bukan, itu bukan Tuhan. Buktinya sapi aku suruh sembelih. Gitu kurang lebih secara global. Oke, kita lihat yang di layar kita.
Suratul Baqarah Madaniyah. Ya Habibi. Surat Al-Baqarah kategorinya surat Madaniyah. Di Madinah. Kecuali tuh ada oke baca tuh. Fanazalat bimina kecuali ayat 281. Dia turun di Mina. Mina kan bagian dari Makkah. Fi Ya. hajjatil wada pada haji wada. Ada nanti kita ketemu ayatnya. Al yauma akmaltu lakum atau apa itu nanti. Wa ayatuha mi'atan wasittun wasamanun. Ayatnya ada 286. Wahia awal surah nazalat bil Madinah. Surat Al-Baqarah adalah surat pertama turun di Madinah. Sekian gambaran singkat. Berikutnya mastamalat alaihi surah. Ini kita tidak baca kandungan surat. Rincian secara global. Insya Allah dalam tafsirnya nanti akan sama kita temukan. Kita terus halaman 75, Pak. Baik, Ustaz, Oh, langsung volumenya mungkin ditambah dulu, Ustaz. kurang keras ya suara. Ya, Masa kurang, sih? kurang. Udah pol, Pak Jamal. Udah full. Baik, kita lanjut. Enggak, kayaknya suaranya ada. Boleh Gimana, nanti Ustaz? Saya pakai speaker nih. Oke, nggak tambahin apa-apa. itu. Tambahin Ayat apa? Halaman Halaman berapa? 75, Pak. 75. Langsung 75. Ya, Langsung. jadi kandungannya itu ada Nah, ini di dia. tafsirnya. Iya. Langsung ke sini. Sebab Oh, langsung. dinamakannya. Tababut tasmiyah. Sebab penamaan. Kenapa dinamai Al-Baqarah? Gitu kurang lebih. Sumiyat hadhihi surah surat Al-Baqarah listimaliha ala qissatil Baqarah. Surat ini dinamai Al-Baqarah karena berisi istimal, berisi kisah tentang Baqarah, sapi betina. Allati amarahullahu bani Israel bizabhiha. Al-Baqarah yaitu sapi yang Allah perintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelihnya. Liktisafi qatili insan untuk menemukan siapa pembunuh yang meninggal itu. Caranya bagaimana? Bi'ayadribul mayyit. Mereka memukul si mayit yang terbunuh. Bijuz'in minha. Dengan sebagian dari sapi. Ada orang terbunuh. Bukan terbunuh, dibunuh. Persoalan apa? Warisan. Siapa yang dibunuh? Si paman. Dibunuh sama ponakan. Tuh, soal warisan. Akhirnya ditaruh di persimpangan jalan itu jenazah. Maka heboh dari penjuru perempatan jalan. Tak ada yang tahu siapa yang bunuh. Gitu kisah singkat. Akhirnya mereka tahu sebenarnya dalam batin kecil mereka Nabi Musa itu nabi. Maka dia bisa tahu, bisa tanya sama Tuhannya. Itu dia luar biasanya Bani Israel. Ya, apa luar biasanya? Hati kecilnya sih percaya bahwa Nabi Musa itu nabi. Giliran susah saja, giliran butuh saja. Dia Dan cari tongkat. dia percaya itu nah. Tanya pada Nabi Musa. Nabi Musa mohon pada Allah. Kata Allah sembelih sapi. Gitu cerita singkatnya. Disembelih sapi, kemudian eh, bagian dari sapi digunakan untuk mukul pelan si jenazah.
maka jenazah hidup lagi. Baru dia mengaku, yang bunuh aku si Fulan. Habis itu selesai, mati lagi dia. Oh, itu kan kekuasaan Allah. Oke, sampai di sini. Fayahya biiznillah. Kemudian dia hidup dengan izin Allah. Wa yukhbiruhum anil qatil. Ngasih tahu siapa yang membunuh. Wal qissatu tabda'u bil ayah sab'in wasittin. Cerita itu dimulai pada ayat 67 min surat Al-Baqarah. Pada surat Al-Baqarah. Wahia kisah musirah fi'lan. Itu adalah kisah yang luar biasa mengesankan. Kok bisa gitu kurang lebih. Yu'jibu min hasami. Semua yang mendengarkan kisah ini saat Al-Quran ini diturunkan, mereka kagum sekagum-kagumnya. Wa yahrusu ala talabiha. Dan kemudian mereka, Bani Israel, berkeinginan keras untuk mencari sapi yang diminta oleh Allah lewat Nabi Musa. Cari. Mungkin bukan se-RT, se-RW, sekecamatan, atau kelurahan, sekabupaten. Bisa jadi seprovinsi dicari. Nah, ini dia. Sebab-sebab surat ini dinamai Al-Baqarah. Sapi betina. Bukan saja karena di dalamnya disebut Al-Baqarah, tetapi juga kisah yang lebih lebar dijelaskan. Selesai. Oke. Fadluha, keutamaan. Ini yang lebih penting. Keutamaan surat Al-Baqarah. Fadlu hazihi surah azim. Kelebihan, keutamaan sama surat Al-Baqarah azim, besar. Wasawabuha jasim, pahala membacanya, apalagi memahaminya, apalagi mengamalkannya. Mengamalkan kan setelah memahami. Memahami setelah membaca. Nah, kita sedang menuju ke sana. Pahalanya gitu. Jasim. Jasim sama dengan azim. Besar. Wa yuqalu laha fustatul Quran. Dan surat Al-Baqarah disebut dengan fustat Al-Quran. Fustat artinya inti, puncaknya Al-Quran. Kenapa li'adhamiha? Karena besarnya. Besar kandungannya, besar pelajarannya, besar kekagumannya. Wabahaiha, megah. Bapak Ibu lihat gedung hotel, biasa di kampung, di komplek. Pas masuk hotel tuh ada kesan psikologis batin yang baru didapat. Belum pernah ke hotel, belum pernah ke gedung sekian lantai. Itu namanya megah. Bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arabnya baha. Megah. Oh, gedung megah sekali. Menghadiri resepsi pernikahan di hotel. Kan beda dengan di kampung. Oh, megah. Tamannya, pepohonan yang dihiasnya. Itu namanya baha. Kayak begitu Al-Quran surat Al-Baqarah. Bagaimana mungkin kita sampai terhadap kesan itu kalau tak dipahami, tak dibantu oleh para mufassir yang insya Allah akan sama kita baca. Wa kasratu ahkamiha wa mawa'idhiha. Letak besarnya Al-Baqarah karena banyak hukum-hukum. Hukum dimaksud bukan cuma halal haram, makruh mubah, bukan. Hukum itu ketetapan Allah. Contoh umpamanya, Allah menetapkan lewat sunnahnya kebenaran pasti mengalahkan kebatilan. Itu ketetapan.
Itu hukum. Tidak mungkin kebenaran dicabik-cabik oleh kebatilan. Itu yang harus diyakini. Kalau Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda terkait ini keutamaan surat Al-Baqarah. La taj'alu buyutakum maqabira. Jangan jadikan rumah-rumah kalian bagai kuburan. Kuburan kesannya serem, sepi, ada banyak penghuni tapi pada diem, gitu kurang lebih. Kenapa? Inna syaiton yunafiru minal bait alladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Setan pada kabur dari rumah yang bagaimana? Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kita tadarus surat Al-Baqarah. Maka keutamaan surat Al-Baqarah itu mengusir setan-setan. Bukan berarti surat yang lain itu tidak, bukan. Tapi kelebihan dia mengusir setan yang ada di rumah itu jauh lebih dinyatakan secara lebih jelas ketimbang surat yang lain, gitu maksudnya. Ya, nanti kita bahas. Wakala aidan Rasulullah bersabda juga, Iqra'u surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Iqra'u, baca. Bapak Ibu sekalian, sedikit tambahan. Baca dalam Al-Quran itu menggunakan 3 kata. Yang pertama Iqra. Dan memang surat pertama turun Al-Alaq bunyinya Iqra. Apa maknanya? Pertama, kalau Iqra artinya baca, bukan di dalam hati. Bibir bergerak. Contoh, rukun sholat 13. Pertama niat. Niat itu tempatnya hati. Yang kedua, qiraatul Fatihah. Baca Fatihah. Baca Fatihah pakai kata qiraah. Mulut, bibir bergerak. Jangan mentang-mentang sholatnya sir, diem aja di dalam hati. Salah. Nanti sunnah qiraatu ayat minal Quran. Itu bibir bergerak. Itu kandungan makna yang didapat di balik kata Iqra. Makna yang kedua, Iqra, kata Allah kepada Nabi pada surat pertama turun. Objek baca kalau pakai kata Iqra bukan cuma huruf. Tetapi yang bukan huruf itu menjadi objek baca dikandung oleh kata Iqra. Oke? Objek baca bentuk huruf Nabi nggak bisa. Makanya disuruh baca sama Jibril. Iqra. Dia jawab, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Tetapi kalau baca maksudnya yang bukan bentuk huruf, bisa baca Nabi. Atas dasar dia membaca fenomena umatnya, bukan Allah yang disembah, tapi berhala. Dia baca fenomena umatnya, fakta maksudnya, sekitarnya saat itu minum minuman keras. Nah, itu yang melahirkan kemudian dia menjadi bertahanus, menyendiri di Gua Hira. Itu hasil baca. Baca yang objeknya bukan huruf. Kita juga begitu. Ada gempa bumi. Itu para ilmuwan bisa membaca. Oh, ini begini. Adanya di kedalaman laut sekian kilometer. eh, tingkat gerak, tingkat apa namanya, kekuatannya sekian, skala Richter. Nah, itu kan hasil baca, bukan bentuk huruf. Yang ketiga, baca, Jibril menyuruh baca, yaitu Iqra 3 kali loh. 3 kali. Iqra, Nabi jawab, ma'ana biqari.
Ikra, jawab lagi. 3 kali. Jangan dikira itu faktor kebetulan. Kita boleh bertanya kenapa 4 kali, enggak 4 kali. Kenapa enggak 5 kali? Kenapa enggak sekali saja? Oh, rupanya para pakar Al-Quran yang jauh lebih tinggi dari kita tentu menyimpulkan pelajaran buat kita. Step membaca dimaksud itu memang ada 3. Apalagi yang dibaca bukan objek huruf. Apa saja itu menjadi objek baca. Oke, di masing-masing kita ada meja. Di depan saya ada meja. Di depan kelas ada meja. Itu meja objek baca. Kita amati. Lalu hasil baca pengamatan terhadap meja sebagai objek baca, kita menyimpulkan, ini meja paling harganya 500.000 atau 1 juta. Itu hasil baca. Itu baca pertama. Baca kedua. Baca kedua kita menyimpulkan, ini yang bikin meja ini profesional. Bukan baru belajar. Lewat alat teknologi yang bagus. Licin, halus. Itu hasil baca 2. Hasil baca 3, puncak membaca kita sejatinya. Seperti yang dicontohkan Jibril kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Berapa banyak lewat meja ini, meja yang di kelas belajar, membuat banyak orang menjadi takwa kepada Allah. Menjadi kenal. Itu dia. Jibril 3 kali menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Belum lagi kita baca mimbar Jumat. Mimbarnya itu 3 kali. 3 lapis cara membaca atau kesimpulan baca. Mimbar ini paling harganya berapa? Yang kedua, bagus nih, profesional yang bikin. Tidak mungkin baru belajar. Yang ketiga, berapa banyak lewat mimbar ini jamaah menjadi tambah bertakwa. Umpamanya. Sekarang ini kembali. Nabi bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah. Tuh baca. Emang tahap pertama kita tadarus namanya. Pada umumnya kita pahami membaca. Yang kedua, udah memahami. Yang ketiga, mendalami, mengagumi isinya. Tuh Iqra'u surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita berada di situ. Fa'in akhazaha fa'inna. Bukan fa'in. Fa'inna akhzaha warakah. Mengambilnya, yakni mengamalkan. Dalam konteks membaca. Kita baca, kita pahami. Lalu kita renungkan. Itu memiliki keberkahan. Artinya mendorong kita. Bagaimana saat membaca surat Al-Baqarah kita memperoleh keberkahan. Watarkuha hasrah. Dan tidak membacanya kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Tak ada yang sanggup melakukan hal itu. Membaca, memahami. Hal itu maksudnya ya. Membaca, memahami, mengagumi. Nggak ada yang bisa. Al-batalah. Kayak apapun dia jiwanya seperti pahlawan. Tuh, ya, artinya ini mendorong kita terus jangan puas, dan tidak ada yang puas sampai ke puncak pesan yang disampaikan oleh Allah surat Al-Baqarah. As-saharah, al-batalah, as-saharah. Saharah dari kata sihir. Orangnya namanya sahir, pesihir. Kalau bentuknya plural, jamak namanya saharoh.
Maka dalam konteks bahasa, saharoh bukan sihir seperti yang kita saksikan di zaman Firaun. Bukan itu saja. Dalam konteks bahasa, saharoh atau sihir itu artinya mengagumkan. Sejauh mana nanti ketika kita baca Al-Baqarah, pengertian dan serta nasihat yang ada mengagumkan kita. Nabi suatu ketika ke pasar bersama Aisyah. Di pasar ada kerumunan. Kalau pasar tradisional kita dulu suka ada kerumunan karena ada tukang obat. Dikerumuni karena ada sesuatu yang mengagumkan. Iya apa tidak? Tuh, tukang obat luar biasa bisa memberikan agitasi. Kerennya bisa menyihir. Orang pada kumpul. Apalagi kisah-kisahnya terkait apa biologis dan lain-lain. Yang disaksikan kerumunan di zaman Nabi saat itu orang adu pantun, adu syair, syair berpantun. Bagian dari tradisi yang menunjukkan puncak keistimewaan bangsa Arab dalam bahasa. Nabi sejenak berdiri, Aisyah di belakang agak jinjit. Di belakang pundak Nabi dia ngelihat. Lalu sudah beranjak, kemudian dia bersabda. Apa kata Nabi? Inna minal bayani lasihra. Itu ada kata sihir. Di antara bahasa itu ada yang bisa menyihir. Maksudnya mengagumkan. Oke? Wa fi sahihil Busti. Ada seseorang namanya Busti. An Sahl bin Sa'did. Dia dari Sahal. Dari Sa'ad. Qala. Dia berkata. Sahal bin Sa'ad yang berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna likulli syai'in sanaman. Segala sesuatu ada puncaknya. Sanam pada mulanya artinya punuk ontak. Itu sanam artinya. Itu yang paling tinggi di permukaan punggung ontak. Wa inna sanamal Quran suratul Baqarah. Tuh, Nabi yang bersabda. Puncaknya Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Wa man qara'aha fi baitihi lailan, barang siapa baca Al-Baqarah di rumahnya malam hari, lam yadkhulis syaitanu baitahu salah yalid. Maka rumahnya tidak dimasuki setan selama 3 malam. Wa man qara'aha naharan, siapa bacanya siang, lam yadkhulis syaitan baitahu salah satu ayam. Maka setan nggak bisa masuk ke dalam rumahnya selama 3 hari. Iya, ini beberapa hadis terkait dengan keistimewaan, keutamaan Al-Baqarah. Oleh karena itu tak berlebihan kalau kita menjadi memperoleh pelajaran, yaitu apabila baca surat Al-Baqarah di rumah, tentu terbayang apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Pak Jamal barangkali ada yang mau ditanyakan sampai di Baik, sini. Ustaz. Baik, Ustaz, kita Belum masuk. beri kesempatan dulu untuk Bisa. berdiskusi atau tanya jawab terkait prolog atau pengantar surat Al-Baqarah. Kita belum masuk ke tafsirnya, Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ayo. atau Ibu yang ingin bertanya. Pak Taufik, Kalau silakan. kalau kalau Pak Ustadz, saya Pak Taufik Rahman, Pak Ustadz. Baik. Tadi saya mencermati masalah ini, terutama dari fadluha, jadi dari fadilahnya, bahwa dibilang bahwa di sini merupakan puncak Quran tuh yang tadi ya Pak Ustadz ya. Dan juga yang kalau saya tangkap, barang siapa yang inna syaiton yufaru minal baitil ladzi tuqra'u fi surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surat Baqarah itu, dia fa'inha ahauza barokah, jadi dapat barokah Pak Ustadz ya. Iya. Watarokahu hasratan. Nah itu tuh watarokahu hasratan. Jadi apa ya? Dia
kalau dia terus membaca surat Al-Baqarah, di sini Rasulullah bilang di sini saya bahwa dia kalau sering rajin baca itu buyutakum makobir, rumahnya tidak jadi kuburan Pak Ustadz. Maksudnya kan gitu kan tadi ya? Iya Pak Ustadz. Iya. Surat yang jadi kuburan. Terus nah ini yang saya belum tanya nih, wala yastatiu al-batonah. Jadi nggak bisa apa maksudnya Pak Ustadz? Tidak Batolah. bisa. Pertama, menolak isinya. Oh, tidak bela usinya ya gitu. Pertama tuh. Pertama tuh ya. Nggak bisa menolak keutamaan surat Karena Al-Baqarah utamanya yang luar tadi biasa itu gitu. menunjukkan keluar biasaannya. Betapapun yang berusaha menolak seorang pahlawan yang tak terkalahkan. Iya. Oh, jadi Batolah itu soal pahlawan ya, soal Iya. Di sini juga saya baca nih tadi, waman qara'a fi baiti laila, barang siapa yang membaca waktu di rumahnya waktu malam hari, lam yadkhulu syaitana fihi salasin lain. Jadi 3 hari setan nggak masuk. Nggak masuk. Waman qara'aha lam yadkhulu syaitan bihi salasa ayam. Dan juga kalau baca waktu siang hari, setan juga nggak bisa datang 3 hari gitu Pak Ustadz ya? Iya. Begitu? Iya. Nggak, maksudnya saya baca di sini, jadi fadilahnya seperti itu ya gitu. Iya. Baik, terima kasih. Intinya itu aja, karena biar saya nggak salah belum paham. selesai itu. Apalagi itu, ya ini baru fadilah. Ya. Bener. Nah, ini Pak Jamal, Pak Taufik nih harus ngikut balako. Ya, Yang pertama terkait dengan fadilah, artinya keutamaan, maka amat sangat kuat dikesankan mendorong kita untuk membaca surat Al-Baqarah. Kalau dalam istilah balako namanya al-hassu al-sa'yi wal jiddi. Hadis itu mendorong kita. Bukan berarti cuma sekedar mendorong, lalu kebenarannya belum tentu. Bukan. Kebenarannya jelas karena itu adalah kebenaran Nabi yang bicara. Nabi bicara atas dasar wahyu. Baca. Atas dorongan hadis. Tuh, kita menjadi gemar, Mbak. Itu namanya mendorong. Mendorong saya berilustrasi begini. Ada hadis Nabi berbunyi, siapa membangun masjid di dunia, maka akan dibangunkan istana di surga. Pernah dengar kan? Pernah. Jangan dipahami apa adanya, walaupun tak salah. Tetapi pesan intinya itu namanya mendorong. Sehingga hadis itu dipakai tuh oleh panitia pembangunan masjid. Nih ada sertifikat. Iya, di sertifikat ditulis hadis man bana masjidan fid dunya banallahu qasran fil jannah. Kan mendorong itu. Iya. Lalu pertanyaan gelitiknya, sekedar membuktikan itu mendorong, emang kalau udah masuk surga masih perlu istana? Nah gitu kurang lebih. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, banyak yang seperti itu sejatinya, lalu dipahami secara harfiah, apa adanya. Khawatir juga hadis tadi menjadi rentan terhadap pemahaman seperti itu. Siapa malam baca Al-Baqarah, maka tiga malam berikutnya itu setan berkata, malam keempatnya dia datang lagi. Datang lagi. Kayak begitu. Begitu Kalau ya? siangnya baca 3 siang itu pada kabur. Lantar malam di keempat. Nah kan begitu memahaminya. Kalau secara harfiah. Lagi-lagi mendorong supaya kita baca Al-Baqarah. Baca dimaksud seperti tadi dijelaskan, bukan cuma tadarus. Nah, kita ini membaca siang nih. Tuh dipahami. Terus dapat pelajaran. Pelajaran menambah kedekatan kita kepada Allah. Dekat kepada Allah artinya jauh dari setan. Tuh, apalagi dihafal, dibaca.
Baru Pak Taufik, Ya, setan apa setan? syaiton, Syaiton. Syaiton. Ayo coba. Tuh, syaiton, selama ini banyak nggak pada paham setan. Nih syaiton, menarik. Bahasa Arab. Syaiton. Bahasa syaiton. Al-Quran. Setan di dalam Al-Quran dinyatakan secara amat jelas musuh. Ya Musuh. betul. Mhm. Musuh Inna bebuyutan. syaitana kana lakum aduwwum mubin. Aduwwum mubin. Musuh nyata. Musuh bebuyutan. Cuma bahasa Arab yang mengantarkan kita makna di balik itu. Ketika Ya, ya, Allah ya. menyatakan setan adalah musuh, terasa nggak Musuh. ada perintah suruh temenin, Enggak. Manusia. suruh berteman. Enggak lah. Tidak. Suruh Masa. berteman maksudnya kenalin. Kenalin. Kenal mana setan, mana bukan setan. Oh gitu. Sebab kalau dia musuh, kita tidak kenal, bisa nembaknya. Iya. Tanpa Dulu di sadar. zaman Tahu. kemerdekaan, musuh itu dikenal, hidungnya mancung, rambutnya bule. Tuh gampang nebaknya, nembaknya. Coba sekarang nih musuh bangsa. Enggak jelas. Kulitnya sama, semuanya sama. Pakai peci, pakai peci. Eh, Itu makna terdalam bahasa. ya, Suruh ya, ya. temenin maksudnya bukan Biar kita perilakunya tahu. kita seperti supaya Biar kenal tahu. kayak begitu memahami bahasa Arab. Syaitan. Akhirnya apa? Setan itu ada bentuk jin, Hmm. ada bentuk manusia. Paham itu? Ya, Bentuk ya, jin. ya. Itu coba lihat, kita diajarin oleh Allah memohon perlindungan. Min syarril waswasil khannas Panas. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas Durinas. minal Minal jin. jinnati wan Nah, Wana. manusia setan ya. bentuk jin sama bentuk manusia. Manusia. Bahkan dalam surat lain Allah mengingatkan kepada kita, kepada para nabi, wa ja'alna kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Musuh. Kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dalam bentuk setan, setan dalam bentuk jin, dalam bentuk manusia. Belum sampai nih kepada setan. Ya, ya, ya. Oleh karena itu hadis Nabi yang lain berbunyi Inna likulli ibni Adam lahu lammah. Setiap anak Adam punya bisikan. In kana khairan falyahmadillah. Kalau bisikannya Yang baik, baik. hendaknya dia memuji Allah. Innahu minal malaikah. Mhm. Wa in kana syarran, kalau Dari bisikannya itu buruk, jelek, buruk dari falyasta'iz billah. Hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah. Innahu minasyaiton. Tuh. Setan itu bisikan. Kalau bisikan dari teman sebelah, itu bentuk manusia. Ah, Mhm. kalau bisikannya dari hati kecil kita, itu dia setan. Itu dia jin. Suratan. Oleh karena itu, substansi setan, baik bentuk manusia maupun bentuk jin, adalah bisikan. Boleh saya beri ilustrasi. Besok ada undangan pengajian di masjid habis Isya. Kita baca. Insya Allah ikut habis baca. Pada jam yang sama habis Isya ada pertandingan sepak bola dunia. Kalah Bisik dia. apa di alamat itu? Itu dia. Hmm. Nah, kita mau ikut yang mana? Ikut yang baik itu malaikat. Ikut setan Ikut bola. yang buruk itu setan. Maka hubungannya dengan surat Al-Baqarah, keutamaannya, fadilahnya, kayak begitu kita memahaminya. Ya, ya, ya. Kayak begitu memahaminya. Bisikannya kemana? Oke. Yang kedua, masih pendekatan balaghah.
keutamaan yang disebut dalam hadis tadi, keutamaan surat Al-Baqarah. Maka pertanyaan menggelitik, apa surat Al-Baqarah saja yang bisa mengusir setan? Tak mungkin. Pasti ada yang lain. Kayak begitu karakteristik cara memahami bahasa. Yang Jadi disebut bukan Al-Baqarah, tapi maksudnya semua surat. Semua surat sama Hmm. fungsinya. Kenapa kita baca surat apapun, posisi pikiran hati kita sedang berada di Allah. Maka ketika sedang berada di Allah, berarti mereka kabur. Itu semuanya. maksudnya Baca Al-Ikhlas, baca ini. Sama. Mudah-mudahan terinspirasi. Kayak begini contoh lain. Bagian dari bahasa Al-Quran. Allah berfirman, warka'u ma'arraki'in. rokiin. Rukuklah. Emang yang disuruh rukuk doang? Kan maksudnya sholat. Kenapa yang Iya, iya. disebut rukuk? Rukuk bagian dari sholat. Itu perintah sholat berjamaah, bunyinya warka'u ma'arraki'in. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian. Jadi 3 hari 3 malam tadi baca Al-Baqarah kabur lah. Hari keempat Silakan, Bukan silakan. Baqarah aja ya. silakan. Bu Roisa, Kasih silakan. ada. Ustaz, ya. Eh, Yang itu harus semua Al-Baqarah atau boleh sebagian? Oh, bagus sekali. Kalau dipahami apa adanya harus semua. Aduh, kita baca Al-Ikhlas 10 kali aja udah capek gitu kurang lebih. Ya. Artinya kita mampunya 10-15 ayat, 10-15 ayat itu udah termasuk membaca ya. surat Al-Baqarah. Tentu ada beda. Baca 10 ayat sama 15 ayat beda lah. Capeknya beda gitu. Ya, keadilannya. Karena memang ada kaidah usul fikih, maka Betul, na betul, aktsaru betul. fi'lan kana aktsaru fadlan. Yang banyak kerja banyak fadilahnya. 255 Iya, kursi. boleh kita memahami kayak begitu. Surat Al-Baqarah apa semua 286 ayat. Baru tuh pada pergi setan. Kayak gitu Pak Ustadz. Karena jadi ada juga salah menempatkan rasionya. Wallahu a'lam bishawab. Saya Ustaz, Oh, Siapa boleh. nih? Bu Siti, silakan. saya. Bu Hilwani, oh, silakan. Boleh. Ya, Ustaz, tadi kalau saya udah selesai apa belum sih tadi Ustaz bilang Iqra itu mengandung tiga makna ya Ustaz ya. Yang pertama, baca bukannya dalam hati tapi bibir bergerak itu Ustaz ya, harus Betul. bergerak. Yang kedua, objek baca bukan hanya huruf ya, tapi Iya. alam itu Ustaz ya, bisa ya. Nah, yang ketiganya apa Ustaz? Nah, bukan begitu. Ya. Saya menerangkan ada 3. Para ulama mencoba menangkap kenapa Jibril menyuruh ya, menyuruh Nabi sampai 3 kali Iqra. Itu bukan rekayasa, itu bukan kebetulan. Begitu. Sebab pertanyaannya, kenapa enggak 4 kali? Atau enggak cukup 2 atau sekali saja? Ternyata ada rahasia yang bisa ditangkap, yang harus kita pahami. Tahapan membaca ada 3, sesuai dengan Jibril 3 kali. Yang pertama tahap 1, kedua tahap 2, ketiga tahap 3. Itu yang ada 1, 2, 3. Oh gitu ya. Nanti yang tadi saya coba sambung lagi. Seperti objek baca bukan cuma huruf, yang bukan huruf. Mimbar di masjid itu bisa objek baca kita itu. Itu mau contoh sederhana. Alam semesta juga objek baca. Umpamanya mimbar, baca pertama nih. Mimbar ini di masjid ini paling harganya berapa? Paling 500.000 atau 1 juta. Itu hasil baca pertama. Baca kulit istilahnya. Oke. Baca kedua, ini yang bikin profesional.
gitu, nggak sembarangan. Apalagi katakan mimbar di Istiqlal, profesional yang bikin. Baca yang ketiga, berapa banyak lewat mimbar ini, maka orang menjadi berilmu, menjadi bertakwa, menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud tafsiran Jibril 3 kali menyuruh baca. Hmm. Baru kemudian yang ibu tanya tadi, jangan sampai campur aduk makna kiroah. Ketika Allah menyebut baca menggunakan kata ikro atau kiroah, maka pertama maksudnya yang dibaca bukan cuma objek baca, bukan cuma huruf, tapi yang bukan huruf. Itu kalau ikro. Yang kedua, membaca bersama paham. Maka kalau ada event musabaqah tilawatil Quran, giliran Al-Quran pakai kata tilawah karena aspek indah. Tapi giliran lomba baca kitab tuh pakai kiroah karena bersama paham. Qiraatul kutub, musabaqah qiraatil kutub. Tuh, itu kan jelas sekali. Jadi yang pertama harus bergerak bibir. Hubungannya dengan bacaan dalam sholat. Yang kedua, kalau pakai kiroah, objek baca itu bukan cuma huruf, tapi yang bukan huruf. Yang ketiga, membacanya bersama paham. Itu ada 3 makna yang dikandung oleh kata kiroah. Ada makna, kata lain yang dipakai oleh Al-Quran untuk menyebut membaca. Tilawah. Tilawah itu indah. Makanya musabaqah tilawatil Quran, bukan kiraatil Quran. Yang kedua pakai tartil. Rotilil Qur'ana tartila. Membaca bukan indah, tetapi mujawwad. Baca aja. Mujawwad. Paham ya? Tartil itu mujawwad. Indah bertajwid. Itu bacaan dalam sholat. Jangan pakai tilawah. Makmum nanti nggak khusyuk. Seorang qori jadi imam bacanya kayak di mimbar. Cocok apa enggak? Itu Cocok, bukan Pak. tempatnya. Iya. Oke, kalau kiroah bersama paham, kalau tilawah bersama indah, kalau tartil bersama tajwid. Bapak Ibu lihat penceramah, Ustadz Dasad Latif kah, Mama Dedeh kah, karena dia membaca Al-Qur'annya bersama paham, kadang emang nggak pakai tajwid. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh gitu kayak ngomong. Kutiba alaikumusiyam. Ya, Bu Elwani, makasih pertanyaan. Ya, kita beri kesempatan pada yang lain. Terima Pak kasih, Dedi, Ustaz. Ya, Pak Dedi ingin menyampaikan pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum oh warahmatullahi Dedi ya, wabarakatuh. silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. senang sekali nih bisa belajar bersama Ustadz yang ahlinya. Iya. Pak Ustadz, tadi disampaikan tentang surat Al-Baqarah, keutamaan-keutamaannya. Dan saya juga melihat di sini ada ayat kursi ya, Iya. yang pada 255 tadi kebetulan disebutkan oleh Pak Ustadz Abdul. Itu keutamaannya ayat kursi dalam surat Al-Baqarah seperti apa Pak Ustadz? Apakah kalau kita baca Al-Baqarah 286 itu kan panjang banget. Apakah bisa diwakili ayat kursi aja atau seperti apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Subhanallah. Ini pertanyaan udah melonjak ke anak tangga langit ketujuh. Udah. Udah lompat deh. Mohon izin maaf Pak Ustadz. Nanti gitu kan. Saya cuma sekedar pernah baca. Kenapa ayat kursi luar biasa dahsyat. Oh, rupanya ditemukan. Dalam ayat kursi itu nama Allah baik langsung maupun bentuk kata ganti itu sebanyak 16 kali. Dalam satu 11 ayat. kali. Bukan menjadi penting kita sambil baca ayat, sambil apa namanya, sambil
eh, merenungi, menghayati apa yang diinformasikan terkait ayat dimaksud. Sehingga ketika sudah paham ternyata ada 16 kali nama Allah di situ disebut langsung atau tidak langsung, kan kita ikut kagum, ikut luar biasa. Keluar biasaan itu yang kemudian menambahkan keyakinan saat kita baca. Padahal pikiran kita nih, Allah satu aja udah cukup. Namanya disebut. Wa ilahukum itu ilah. Ilahu wahid itu ilah lagi. Wahid. Kan dia itu. Walaupun disebut ilah. Ya. Wasi'a kursiyuhu. Ah, itu hu-nya dia. Wala ya'uduhu. Itu ada dia lagi. Itu huma. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Aduh, Boleh, semua boleh ya. juga nanti ada apa namanya ada referensi lain ya terkait itu yang saya tahu terkait ayat kursi. Iya, itu kalau lagi apa namanya kalau lagi pemilihan sering dibaca itu sama para calon anggota DPR, MPR tapi udah duduk mah kursinya didudukin ayatnya ditinggal. Lupa. Wah, kursinya kan udah dapat gitu. Kursinya dapat. Ya, Saya demikian Ustaz. Pak, sepintas soal ini ya. Iya, Kasih Pak Ustaz. Baik, iya. kita beri kesempatan pada yang lain. Ada lagi? Bu Siti, Wasimah, Ibu Mohon maaf, Siti. enggak. Oh, Di tidak ada. tempat kami hujan lebat. Ya, Ibu Emi, Suhaimi, ada yang mau disampaikan? Enggak dengar suara, enggak jelas suaranya. Oh, baik. Kalau Pak Hadi, ada Pak? Belum ada Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada kita Lanjut, lanjut Ustaz. ke kita masuk ke ayat 1 sampai ayat 5 ya, tentang sifat orang beriman dan balasan Iya, orang iya. orang bertakwa ya. Al-Baqarah 1 sampai 5. Hmm. Baik, silakan. Nah, jadi ayat 1 sampai 5 diberi tema oleh mufassir. Apa itu? Sifatul mukminin, sifat-sifat orang beriman. Apalagi wajazaul muttaqin. Nah, ini tema yang diambil oleh si mufassir. Balasan orang bertakwa. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pak Jamal, eh, saya minta itu pinjem host dulu. Ada yang saya mau tulis sebelum yang lain terkait Alif Lam Mim. Boleh ya? Silakan. Oke, bentar saya mau mau nulis dulu nih biar jelas. Kemana ini ya? Ini. Hmm. Bentar, Pak Jamal. Mau ke toilet dulu. Masih. Ini. Oh, Ustaz. Sudah muncul? Bentar. Belum. Iya, belum. Allah. Al-Ahruf sebentar ya. Al-Mutaqatti'ah. Hmm. Ti'ah.
Bil Quran. Nah, Satu tujuhnya boleh nggak? Iya. Itu untuk yang mana? Itu panjang banget. Salah suara. Enggak. udah kelihatan? Sudah Pak Ustadz. Nah, ini sengaja ditulis al-ahruf al-mutaqatti'ah fil Quran. Ini huruf-huruf terputus dalam Al-Quran. Al-ayat al-mutaqatti'ah ini diganti ini. Al-ayat saja. Istri. Al-ayat tuh. Al-mutaqatti'ah. Ayat yang terdiri dari huruf terputus. Ada yang satu huruf. Pertama seperti nun, qaf, sod. Itu ayat. Ada yang dua. Yasin, Toha. Ada yang tiga. Alif lam mim. Ada yang empat. Alif lam mim ro. Ada yang lima. Kaf ha ya ain sod. Itu huruf terputus. Semua mufassir termasuk Pak Quraisy Shihab sampai detik ini tak ada yang tahu maknanya. Dan makna paling tepat yaitu Allahu a'lamu bimuradih. Iya atau tidak? Iya. Apa artinya? Allah yang tahu apa maksudnya. Bukan itu yang ingin disampaikan. Seorang mufassir namanya Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Dia mencoba membantu menganalisa, menemukan rahasia. Huruf-huruf terputus itu tak keluar dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada 28. Oleh dia dibagi 3 kelompok. Kelompok pertama 9. Apa itu? Alif. Ini sebentar. Alif ya. Nih. Bentar. 9. Ini saya. Nih kelompok 1. 9. Alif. Terus ba. Terus ta. Terus sa. Terus jim. Ha. Kho. Berapa nih? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kho. Habis kho apa sih Pak Jamal? Istri. Kho. Dal. Terus zal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah 9. Ini 9. 9. Lalu kelompok kedua. Kelompok kedua 10. Lanjutannya. Zal, ro, zai. Zai. Terus sin. Terus shin. Terus sod. Dod. To. Zo. Ain. Rin. Nah, 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tuh. 10 ini. 11 Ini kelompok 2 ini. 11. Ya, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 9 lagi. Rin.
Habis ghin fa, qaf, lam, mim. Sorry, lam, mim, nun, waw, ha. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha. Habis ha apa? Alif sudah. Ya, Hah? Hamzah ya, ya. Kurang ya, satu. belum Ustaz. Itu 2. ya, Ustaz. Fa, qaf, kap. Kap. Belum kap. Ya. Ini. Habis ini. Qaf, Kapnya belum. kap. Kapnya. Nah, kap saya lupa nih di mana nih kap. Di sini. Mim. Ini kap. Oh, bukan. Kap mana ya? Saya jadi lupa nih udah. Kap. Pak Ustaz bisa aja. Ini is bukan. Kap. Terakhir ya, Ustaz. Titik 2 Ustaz, yang titik 2. Ah, benar. Kap. Terakhir apa? Ya. 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 Ya-nya udah titik nggak? Nah, berapa jumlahnya? 9. Tuh. 9. Jumlah Ya, huruf jadi 28. hijaiyah ada 28. 28. Ini oleh Imam Ar-Razi dibagi 3 kelompok. Pertama 9, kedua 10, ketiga 9. 9 yang pertama dipakai oleh Allah 7. Alif nih dipakai nih. Alif dipakai, kita beri tanda. Ba dipakai, dipakai 2 ya. Ba, ta, sa, jim, ha dipakai. Yang lainnya enggak. Dari 9 kelompok pertama yang dipakai 2. Alif sama ha. Ba enggak ada. Ayat terputus pakai ba, pakai ta, pakai sa. Pakai jim enggak ada. Kho enggak ada. Dal Alif enggak lam. ada. Zal enggak ada. Oke. Tapi kelompok kedua yang 10 dipakai 5. Enggak dipakai 5. Dipakai enggak dipakainya diselang-seling. Ro dipakai enggak? Ro dipakai nih. Iya, Alif dipakai. lam ro. Alif lam ro. Zai Ada dipakai alif enggak? lam ro. Enggak. Enggak. Tapi sin Sin. Ya, dipakai. sin dipakai. Yasin. Shin enggak. Sod Ya. dipakai. Ya, Sot ya. Sod dipakai. Dot tidak. Tok Enggak. dipakai. Dipakai. Toha. Toha. Tuh Toha. dipakai. Zo enggak. Ain dipakai. Kayak begitu Imam Ar-Razi melihat. 5 dipakai, 5 tidak, dan dipakainya oleh Allah diselang-seling. Alif lam ro, yasin, Ya, alif lam sod, ro. Yasin. pakai. Toha, pakai. Ain dipakai nggak? Ya. Kaf ha ya ain. So. Iya, sot. Apa ya? Kelompok ketiga kebalikan dari kelompok 1. Kalau 1 dipakai 2, tak dipakai 7. Kebalikannya yang ini dipakai 7. Enggak dipakai 2. Fa dipakai enggak? Fa. Enggak. Iya, ya. Enggak dipakai. Ya. Qaf dipakai. Kaf dipakai. Lam, mim, nun. Waw dipakai enggak? Enggak. Enggak. Nih enggak dipakai. Itu sisanya ada 7 yang dipakai. Umpamanya Qaf Al-Quranil Majid. Balajibu anja'ahum min. Iya. Surat Qaf. Kaf haya ain sad. Lam alif lam mim. Mim nun wal qalami wa ma yasturun. Oh enggak ada. Ha kaf ha. Ya.
pertanyaan yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi, apa ini faktor kebetulan? Tidak. Bagi Allah nggak ada yang kebetulan. Semuanya atas rencana. Nggak ada yang kebetulan. Kalau begitu kita yakin ini sesuai rencana, apa maksudnya? Itu dia yang tidak diketahui. Tidak diketahui artinya rahasia. Maka di balik ayat-ayat yang terdiri dari huruf-huruf terputus, di situ ada ilmu Allah, di situ ada rahasia Allah. Boleh jadi tadi disampaikan, paling tepat hingga detik ini terjemahannya adalah Wallahu a'lam bimuradih. Maka kemudian Imam Ar-Razi menggambarkan lagi, ilmu Allah, rahasia Allah adalah ilmu Allah. Ilmu Allah ibarat samudra tak bertepi. Lalu dialirkan, diberi kepada Nabi. Nabi kan emang nggak sekolah. Ilmunya dikasih. Sejumlah apa? Kata dia, paling sebesar danau. Bayangkan antara ilmu Nabi saja yang dibagi oleh Allah dengan ilmunya ibarat samudra tak bertepi, itu gambaran antara danau kecil. Oleh Nabi Muhammad khususnya, ilmu yang diberi oleh Allah sebesar danau dialirkan kepada para ulama sepanjang sungai, sungainya sepanjang zaman sampai hari kiamat dialirkan. Lalu dari sungai-sungai para ulama itu dialirkan lagi bercabang sampai tingkat RT. Itu dari ilmu Allah. Yang kelas tingkat RT. Berupa aliran kecil. Apa kata Imam Ar-Razi? Dia menggambarkan. Kalau hujan deras, dulu halaman rumah kita tak ada keramik, tak ada floor semen, becek. Hujan reda beberapa saat, kita lewat nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Maka tapakan kita menapak di atas tanah yang basah. Di kelingking tapak kaki kita ada cekungan. Ada airnya atau tidak? Ada sekelingking itu. Apa yang hendak disampaikan oleh Imam Ar-Razi? Tingkat keilmuan seorang ulama dunia dibanding dengan ilmu Allah itu cuma sekelingking. Kita sering ya seujung kuku. Kita kan sekelingking gitu, kayak begitu gambaran. Bukan itu yang hendak disampaikan. Yang hendak disampaikan oleh Imam Ar-Razi, apa itu? Jangan ada yang percaya kalau ada orang mengaku Putus Ustaz ya? Putus. Putus suaranya? Ustaz koneksinya. Putus suara. kecil. Suaranya nggak ada. Ilmi Aduh. Kalil. Aduh, nggak ada. Iya. Aduh, Pak Ustadz Tadi nggak ada. putus Pak Ustadz, Ustaz nggak ada suara. suaranya. Nggak ada suara Pak Ustadz. Putus. Putus Pak Ustadz. Pak Ustadz suara putus. Kembali ke surat Al-Baqarah. Putus. Ya putus ya. Kita tunggu. Mungkin ini. Nah ini alif lam. Baca mungkin. Oleh itu dalam terjemahan selalu kita ketemu
Allah a'lamu bimurad. Allah yang tahu maksudnya. Begitu gambaran ilmu kita. Zalikal kitab. Zalika dalam bahasa Arab artinya itu. Itu kitab itu. Pada terjemahan atau tafsir-tafsir ini artinya ini. Itu jauh. Kalau ini dekat. Kitab maksudnya Al-Quran. La raiba fihi. La-nya nafilil jinsi. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun. Kata pun harus muncul. Itu yang dikandung oleh la. Namanya la nafilil jinsi. La haula. Tuh sama tuh. Tidak ada daya sedikit pun. Kecuali daya itu diberikan oleh Allah. Wala quwwata illa billah. Dalam ayat haji kita ketemu. La rofasa, wala fusuko, wala jidala. Tidak boleh ada rofas sedikit pun. Tidak boleh ada kefasikan sedikit pun. Tidak boleh ada tengkar sedikit pun. Ini tidak boleh ada keraguan. Tidak ada keraguan sedikit pun. Fihi di dalamnya. Di dalam Alkitab, yakni Al-Quran. Apaan yang tidak diragukan? Hudan. Petunjuk. Betul? Petunjuk. Udah kebayang makna petunjuk. Bapak Ibu dapat undangan resepsi. Tak tahu lokasi. Maka sekarang di mana ada undangan, ada peta lokasi. Peta lokasi petunjuk apa bukan? Petunjuk. Tunjuk. Ketika harus belok kanan, kita belok. Belok kiri, belok. Putar balik. Itu dia makna hudan. Bisa. Kalau peta lokasinya bahasa Inggris yang kita tidak paham. Atau beli alat elektronik itu ada buku namanya buku petunjuk. Itu hudan itu. Bisa dipakai berguna. Itu buku petunjuk kalau bahasa tak dipaham. Bahasa Cina, Ustaz. Ya bahasa Cina lagi. Ini ada orang Cina ternyata ini. Bu Hilwani orang Korea, Ustaz. Kreo. Korea. Ya. Ya. Ah, itu nanti insya Allah ya jelaskan dalam tafsir hudan. Buat siapa pertanyaan? Lil muttaqin. Buat orang yang bertakwa. Padahal di Al-Baqarah nanti kita ketemu hudal linnas. Petunjuk buat semua manusia. Ini buat muttaqin, bukan bertentangan. Apa maknanya? Maka dikompromikan menjadi makna Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang menjadikannya sebagai petunjuk. Itu di Belanda jujur-jujur loh. Ada dompet ketinggalan balik lagi apa enggak? Dulu mereka tahu. Oh iya, di sana ada Islam tapi enggak ada Muslim. Gitu kurang lebih. Kadang-kadang kita jadi disindir. Siapa muttaqin alladzina, nih ciri orang bertakwa. Iman kepada yang gaib. Emang rukun iman tuh gaib semua. Kedua, menegakkan sholat. Memberi rizki, berinfak sebagian dari rizki yang diberikan. Walladzina yu'minuna bima iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Juga yang diturunkan kepada para nabi sebelum engkau. Terakhir, yakin, iman, yakin kepada akhirat. Ada kehidupan lain setelah kematian. Ulaika ala hudam mir rabbik. Itu dia tuh. Orang-orang yang dapat petunjuk. Dan itu dia. Orang-orang yang beruntung. Muflih, beruntung. Sepintas terjemahannya kayak begitu. Apa ada tanya sampai di sini atau kita teruskan Pak Jamal? Nah, ini kiroat.
Fihi itu ada titik 3 di atas tanda wakaf. Wakafnya namanya mu'anaqah ya. Ada 2 tadi. Raiba fihi sama satu lagi. La raiba fihi. Salah satu boleh berhenti. Ada yang baca tuh kuria fihi panjang hi-nya ya. Mausulan biya disambung sama ya. Wahia qiraat Ibnu Katsir. Itu bacaan Ibnu Katsir. Wabil akhirah, bil akhirah ada bacaan lain. Wabil akhirah bitaskin lamit ta'rif bil wa iqraril hamzah allati ba'daha lil qat'i bil ikrar hamzah. Jadi wabila nyambung akhirah, enggak bil akhirah. Bil akhir itu ikrar menetapkan hamzah. Kotok. Wahia qiraat jumhur, mayoritas para qari. Yang kedua bi lakhirah bihasfil hamzah. Enggak ada hamzah. Bilakhirah. Wa naqlu harakat ilal lam. Memindahkan harkat kepada lam. Bila. Gitu bacanya. Jadi kalau ada Qori yang baca kayak begitu, ini ilmunya, informasinya. Jadi kita tahu. Wahia qiraat warash. Qiraat waras. Iya, berikutnya al-i'rab. Oh, ini udah kental bahasa gramatika Arab. Alif lam mim ahruf muqatta'ah. Ya, udah itu. Barangkali ada yang mau tanya Baik, Ustaz. Eh, kita atau beri kesempatan yang kedua untuk bertanya. Kita masih punya waktu 5 menit ke depan. Silakan. Ya, Ustadz mau nanya, Ustadz. Oh iya, silakan Bu Ika. Itu pemakaian kata zalika itu, Ustadz, kan zalika artinya itu. Tapi di sini ditafsirkan ini gitu, Ustadz. bagus. Kenapa nggak hada gitu, Ustadz? Hmm. Itu aja, Ustadz. Mau sekarang apa mau besok? Zalika kalau diartikan apa adanya yaitu itu menunjukkan jauh. Jauh bukan dalam artian fisik, tapi jauh non fisik. Apa itu? Kedudukan antara kita dan Al-Quran. Kita itu, Al-Quran itu kalam Allah. Adanya di sisi Allah. Di zat Allah. Bagian dari sifat Allah yaitu kalam. Baru kebayang. Kita jauh nggak dengan kalam Allah? Tuh zalika. Jauh. Jauh tidak dalam artian fisik. Antara presiden dalam satu pertemuan di ruangan, kita di sana. Deket sih satu ruangan. Tapi secara status jauh pada dekat. Jauh dia presiden. Kita rakyat biasa. Gitu makna jauh. Isyarat. Bisa arti fisik, bisa arti non fisik. Kalau diposisikan zalika itu maknanya seperti itu, maka yang terkesan dalam masyarakat, dalam pikiran kita adalah status Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah ada di zat Allah, bagian dari sifatnya. Maka sifatnya mutakallim. Kita ini jauh, gitu. Yang kedua, masih jauh. Kalau diartikan fisik, Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya menjelaskan itu maksudnya adalah yang jauh ayat-ayat
yang turun sebelum Al-Baqarah. Itu itu yang disyaratkan. Mulai dari Iqra, Ad-Duha, terus Al-Mudaththir, Al-Muzammil. Itu kan jauh. Ini turun di Madinah. Sementara yang itu sebelumnya di Mekah. Jauh apa enggak? Tuh, gitu. Cak. Udah. Yang dipakai yang awam. Maka karena awam, dia melihat Al-Quran secara fisik. Ketika baca Al-Quran tuh dia. Maka zalika diartikan ini Al-Quran yang lagi kita baca. Wah, ini udah dipaham insya Allah ya. Jangan diterusin, kalau diterusin nanti udah puyeng. Eh, Baik. Jadi Gimana jika demikian zalika. jelas Bapak Ibu ya? Ya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Baik. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Terakhir? Alhamdulillah tidak ada kayaknya. Sekali lagi, satu lagi, Ustaz. Silakan Bu Ika. Silakan Ibu. Jadi maksudnya jadi itu juga maksudnya kenapa Al-Baqarah jadi ditaruhnya di depan gitu Ustaz ya. Sedangkan yang juz amma di akhir gitu Ustaz ya. Jadi gimana tuh Ustaz ya maksudnya tuh? Masya Jadi Allah. yang jauh jadi Ini dekat, yang luar dekat jadi biasa jauh ya. gitu. Bukan Iya. cuma Ibu yang nanya. Dulu zaman sahabat juga pada nanya. Akhirnya itu pakar Al-Quran. Berdasarkan hadis, jawabannya itu bukan ide Nabi Muhammad, apalagi manusia lain. Itu petunjuk Allah lewat Jibril. Istilah teknis ilmu Al-Qurannya namanya tauqifi. Turun Al-Quran. Ayatnya yang udah tengah umpamanya. Al-Baqarah itu surat yang paling lama. Turun 10 tahun lebih. Sampai tuntas. Maka ketika turun ayat, Jibril bilang, lalu Nabi Muhammad bilang kepada penulis, ini taruh di sono. Gitu. Ini taruh di sono. Ini taruh di sana. Gitu. Sampai terakhir Ramadan sebelum Nabi meninggal itu udah rapi sesuai dengan petunjuk penempatan yang istilahnya tauqifi. Itu. Bukan Nabi. Iya. Iya. Jadi setelah disusun itu udah pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, tiga Ali Imran, terus An-Nisa. Iya, namanya tauqifi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik. Cukup nih kayaknya Ustaz. Alhamdulillah. Pak Taufik sudah pusing kayaknya nih. Ayo, semangat. Baik, terima kasih Ustadz dan Bapak serta Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menambah ilmu, wawasan, serta keimanan kita kepada Allah. Mari kita sempurnakan kajian ini dengan membaca kafaratul majalis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Nanti kalau yang terlewat bisa dilihat di recordnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.